Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih dalam diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini ya. Walaupun masih dalam tatap muka yang sangat terbatas, tapi kita masih tetap semangat dalam belajar ya anak-anak ya. Anak-anak, sebelum memulai pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih berkah dan bermanfaat. Baik, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Andi, pimpin doanya Andi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Andi sudah memimpin doa ya. Anak-anak, coba kalian lihat pakaian kalian apakah sudah rapi? Kalau belum rapi, rapikan, pancingkan bajunya dona, dasinya betulkan ya. Kemudian silahkan bersihkan. Kenapa? Karena kebersihan merupakan Sebagian dari iman. sebagian dari iman, juga merupakan pangkal daripada kesehatan ya. Kita harus menjaga kesehatan kita, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini ya, banyak virus di mana-mana. Kita harus jaga kesehatan kita. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua tidak? Apakah ada yang tidak masuk? Dia sama Panji. Dia sama Panji ya. Kemana? Kemana? Lomba kaligrafi sama Eka Bu. Sakit. Covid-19 yang benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya anak-anak ya. Nah, adapun ada 3 penilaian yang akan Ibu berikan untuk hari ini. Ada penilaian sifat, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, di sini Ibu tanya siapa yang ingin nilainya sempurna, yang ingin nilainya besar? Ya, hampir semua ya pengen nilainya sempurna gitu ya, pengen nilainya besar. Bagaimana caranya? Nah, Ibu punya tips-tips nih. Ada 3 tips yang akan Ibu berikan. Yang pertama, apa? Open your heart and open your mind. Siapa yang tahu artinya? Buka hatimu dan buka Iya. pikiranmu. Buka hatimu, buka pikiranmu ya. Buka hati itu bukan tanda kutip saja, tapi ketika kalian keluar dari rumah, buka hati kalian, buka pikiran kalian. Saya mau sekolah, saya mau belajar. Kedua adalah jangan selingkuh. Ayo, siapa yang suka selingkuh di sini? Nah, selingkuh bukan dalam artian tanda kutip ya. Selingkuh di sini adalah ketika kalian belajar IPS, pikiran kalian itu khusus kepada IPS. Jangan sampai nanti ketika kalian belajar IPS, kalian kemana-mana ya. Tetapi fokus apa yang sedang kalian pelajari hari ini, detik ini. Yang ketiga, sudah mempersiapkan segala macamnya. Misalnya dari rumah udah siap bukunya, pensilnya, pulpennya nih. Ibu mau mereview dulu nih, mereview pembelajaran minggu lalu. Masih ingat tidak pembelajaran apa minggu lalu anak-anak? Kebutuhan. Kebutuhan. Ya, kebutuhan itu apa sih? Keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Kalau misalkan nggak dipenuhin bisa menghambat, berpengaruh untuk kelangsungan hidup manusia ke depannya. Ya, itu ya kebutuhan. Jadi anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui ya apa itu kebutuhan. Ya tidak? Betul. Betul ya, sudah tahu kebutuhan itu apa. Alat pemenuhannya apa? Saya mau tanya, ada yang bisa jawab tidak? Kebutuhan manusia itu terbatas apa tidak terbatas? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena semakin kita besar semakin beragam kebutuhannya. Oh ya. Jadi tidak terbatas itu dalam artian manusia itu seiring berjalannya waktu semakin dewasa, semakin bertambah umurnya. Nah, sekarang Ibu mau bahas konsep kelangkaan. Jadi kelangkaan itu bukan sesuatu yang nggak pernah kalian lihat ya, bukan seperti itu saja. Kita lihat contohnya di sini. Nah, di situ kalian lihat gambarnya ada petani ya. Ya. Gambarnya ada petani sedang menanam, sedang panen. Nah, kalau kalian pernah mendengar kata paceklik,
Tidak ya. Paceklik itu di mana petani itu gagal panen ya. Kenapa gagal panen? Karena misalnya saja musim kemarau, petani kebingungan mengairi sawahnya, tidak ada air, misalnya irigasinya susah, jauh atau gimana, ini misalnya ada permasalahan seperti itu. Sehingga terjadi apa? Kalau misalnya petani gagal panen, Harga beras jadi naik. harga beras jadi naik. Jadi kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya tidak cukup memenuhi kebutuhan Manusia. manusia. Ya anak-anak ya. Anak-anak coba kalian perhatikan ya video yang akan ibu putar ini. Nanti kalian identifikasi ada masalah apa di video tersebut ya. Warga di beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Belawan, Sumatera Utara. Sementara masyarakat di kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotek, namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Mbak, masker kosong. Masyarakat Cilengsi, Kabupaten Bogor terpaksa gigit jari ketika mendatangi apotek Kimia Farma yang ada di sekitar pemukimannya. Masker yang mereka butuhkan ternyata masih langka. Apotek plat merah ini menjadi tumpuan karena menjual masker dengan harga yang rasional. Namun semuanya sudah ludes dan belum ada persediaan lagi. Masker ada nggak stoknya? Di sini belum ada. Belum ada. Oke deh, kenapa bisa tadi ada masalah apa? Ada masalah kelangkaan masker, gimana dampaknya? Jadi pembeliannya dibatasin cuma 2 pieces. Pembeliannya dibatasi ya cuma 2 pieces. Terus apa lagi? Ada yang harganya sampai meningkat. Ada harganya yang mahal. Ya, itu kelangkaan. Baik anak-anak, sekarang ibu pengen kita membagi 2 kelompok saja. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2 kalian berdiskusi. Ibu akan membagikan LKPD. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya, jangan terlalu dekat. Nah, ini ada LKPD. Nanti kalian silakan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Masalah-masalahnya itu ada apa masalahnya? Ya. Itu sih. Mengapa kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi nanti kalian simpulkan kemudian ya silakan di mana aja. Ya kan yang dua. Oh, Jawabannya sama yang satu yang mana? Yang faktor ya. Kalau kata semua itu bencana alam juga bisa jadi salah satunya. Terus pegawai-pegawai yang kayak dirumahkan karena keterbatasan juga sampai juga jalan. ya nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, salah betul. Kita kan namanya juga belajar ya, ya apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya, ayo benar sih nggak usah malu-malu. Sok, idenya keluar, apalagi laki-laki itu idenya plak gitu. Banyak masyarakatnya. Pengeluarannya bertambah. Gimana ya intinya? Untuk video ini kan sih kalimat pertama coba lihat kelangkaan saya juga itu. Oke, kelompok 1 siapa ya? Aku. Ya, silakan Ferry cepetan. Faktor apa saja yang mengakibatkan kelangkaan masker pada saat awal pandemi COVID-19? 1. Pegawai yang dirumahkan. 2. Bencana alam. 3. Kemampuan produksi yang kurang baik. Dan 4. Bahan baku yang terbatas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 2, ada yang mau tanyakan kepada kelompok 1? Ya, silakan. Ya, tadi kan katanya harga saat ini sudah stabil, tapi setahu aku masih ada harga yang bervariasi yang lebih tinggi, itu kenapa?
karena mungkin kan masker tuh ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, ada yang 4 lapis. Nah, kalau misalnya lebih mahal itu mungkin lebih aman karena lebih tebal. Kayak Yang pertama, coba kalian analisis dengan melakukan diskusi dengan teman kalian faktor apa saja yang mengakibatkan kelangkaan masker pada saat awal pandemi COVID-19. Yang pertama, bahan baku menipis, kelangkaan pada kewirausahaan, terjadi pembelian yang melebihi skala pembelian, harganya melambung tinggi. Sekian presentasi saya, apa ada yang mau ditanyakan? Izin tanya. Jadi kan ada salah satu faktor ya. Salah satu faktor tuh ada bahan baku menipis. Jadi salah satu penyebab kelangkaan masker. Nah, itu kenapa bisa menipis? Kalau kayak sebelum-sebelumnya tuh masih ada gitu. Tepuk tangan untuk Tiara. Oke anak-anak, alhamdulillah ya kalian semua lebih aktif lagi sekarang ya, sudah bisa presentasi ke depan dan berani tampil ke depan. Ibu apresiasi sekali ya. Oke. Kesimpulannya, kelangkaan terjadi apabila tadi yang awalnya kelangkaan terjadi apabila sumber daya tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia sehingga mengakibatkan permasalahan ekonomi. Kemudian faktor-faktor penyebab kelangkaan, yang pertama perbedaan letak geografis dan iklim. Kemampuan produksi, bencana. Nah, yang terdapat dalam masker itu terdapat kemampuan produksi dan bencana ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan kesimpulannya. Menurut kalian, ini kesimpulan dari kalian ya, apa sih yang sudah kalian dapat hari ini? Ya, kesimpulan apa sih, materi apa yang, oh ya, saya udah dapat pelajaran ini tadi. Apa? Stop. Kelangkaan terjadi karena tidak terbatasnya kebutuhan manusia, sedangkan sumber daya alamnya terbatas. Oke, kelompok 2. Perwakilan siapa? Mila. Oh, itu. Cara mengatasi kelangkaan ialah dengan cara menerapkan prinsip ekonomi. Ya. Kayak bijaksana, arif. Oke. Oke. Ya, alhamdulillah ya, berarti sudah ada yang dicerna oleh kalian ya, ditangkap gitu maksud Ibu menggunakan materi. Ya, ya. Sama berarti ya, kelangkaan merupakan suatu permasalahan dalam ekonomi ya. Karena kalau ada kelangkaan ya, kebutuhan manusia akan tidak akan terpenuhi. Baik anak-anak, Ibu ada soal evaluasi di sini. Silakan kalian kerjakan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Silakan kalian nanti kerjakan di rumah saja. Nanti dikumpulkan minggu depan. Soalnya materi yang akan kita pelajari di minggu depan itu mengenai prinsip ekonomi, motif, dan tindakan ekonomi ya. Ini menjadi kondisi tindakan ekonomi kita akan pelajari juga. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat, bisa dicerna dengan baik oleh kalian. Dan saya harap minggu depan kalian membaca dulu materi-materi yang akan kita bahas, dan juga materi hari ini kalian baca lagi supaya apa, nanti supaya lancar ya pas Ibu tanya review minggu kemarin kita belajar apa. Nah, ya anak-anak itu. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, langkah lebih baiknya berdoa dulu ya, agar apa, agar kerjaan kita nanti menuju rumah juga lancar ya. Oke, baik, silakan Andi bikin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.